Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pagi itu ruang tunggu bank pusat di kawasan Sudirman masih dingin oleh AC. Tapi suasananya mendadak panas saat seorang gadis desa berkerudung polos berdiri di depan meja teller sambil menggenggam cek senilai 5 miliar rupiah. Orang-orang yang tadi sibuk dengan ponsel masing-masing langsung melirik. Ada yang menahan senyum, ada yang berbisik, ada juga yang terang-terangan menatap dari ujung kaki sampai kepala. Teller muda itu berdandan rapi menerima cek tersebut dengan 2 jari, lalu tertawa kecil seolah sedang melihat lelucon pagi hari. Gadis itu tetap diam, tapi sorot matanya tidak goyah. Ia hanya ingin mencairkan hak yang memang miliknya. Namun beberapa detik kemudian, teller itu memanggil satpam dengan suara agak tinggi, membuat seluruh ruangan ikut menegang. Seorang pria tua di kursi tunggu bahkan berbisik, "Palsu kali itu?" Gadis desa itu menelan ludah, menggenggam tas kainnya lebih erat, lalu menyebut satu nama yang membuat manajer cabang yang baru keluar dari lift langsung membeku. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namanya Naila, usia 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing. Ia bukan perempuan yang terbiasa masuk gedung tinggi, apalagi bank besar di Jakarta. Dari luar, penampilannya memang sederhana sekali. Gamis warna coklat tua yang sudah berkali-kali dicuci, sandal datar, kerudung pashmina abu-abu, dan tas kain motif bunga yang biasa dipakai ibu-ibu ke pasar. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada tas bermerek, tak ada sepatu hak tinggi. Tapi pagi itu, langkah Naila tidak goyah. Ia datang membawa amanah besar, sebuah cek 5 miliar rupiah yang harus dicairkan untuk menutup transaksi pembelian lahan sekolah pesantren di kampungnya. Udara Jakarta sedang panas-panasnya. Aspal di luar bank memantulkan cahaya matahari hingga mata silau. Naila baru turun dari ojek online dan sempat berdiri beberapa detik di depan pintu kaca bank, menarik nafas dalam-dalam. Tangannya berkeringat, bukan karena takut pada nominal cek itu, melainkan karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa menggagalkan semua rencana yang sudah disusun berbulan-bulan. Tanah untuk pesantren itu hampir dibeli pihak lain. Jika uang tidak masuk hari ini, lahan tersebut bisa lepas. Dan bagi Naila, itu bukan sekedar tanah, itu masa depan puluhan anak desa yang selama ini belajar ngaji di bangunan bambu bocor. Di kampungnya, Naila dikenal sebagai anak kepala dusun yang sederhana. Ayahnya sudah meninggal 2 tahun lalu karena stroke, meninggalkan utang kecil, sawah sempit, dan nama baik yang sangat dijaga keluarga mereka. Ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Sejak lulus SMA, Naila mengajar ngaji anak-anak, membantu administrasi madrasah, dan sesekali menulis proposal bantuan ke sana-sini. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berhubungan dengan angka miliaran. Sampai beberapa bulan sebelumnya, ketika seorang donatur besar yang identitasnya dirahasiakan, memutuskan membantu pembangunan pesantren melalui yayasan yang Naila urus bersama Ustadz Kampung. Semua berawal dari proposal yang ia kirim berkali-kali dan berkali-kali ditolak. Banyak orang meremehkan tulisannya yang sederhana, banyak pula yang hanya beri janji. Tapi Naila terus berusaha. Sampai suatu hari, sebuah yayasan pendidikan di Jakarta menghubungi, meminta data tambahan, lalu melakukan survei diam-diam ke desanya. Hasilnya di luar dugaan. Mereka setuju membantu penuh, asalkan pembelian lahan dan pencairan dana dilakukan cepat dan rapi. Karena ketua yayasan berada di luar negeri, cek itu diserahkan atas nama Naila yang ditunjuk langsung sebagai pelaksana lapangan. Ia diminta datang ke Jakarta, menemui notaris, lalu mengurus pencairan di Bank Mitra. Namun masalahnya, kerapian administrasi tidak pernah menjamin manusia akan diperlakukan adil. Begitu Naila duduk di depan teller bernama Rena, yang terjadi justru bukan pelayanan, melainkan penghinaan yang dibalut senyum sinis. Rena membaca nama pada cek itu, melirik pakaian Naila, lalu bertanya dengan nada merendahkan, "Mbak yakin ini cek punya Mbak? Nilainya 5 miliar rupiah loh."
Naila menjawab pelan, "Saya hanya diberi amanah untuk mencairkan sesuai surat kuasa, Bu." Kata Bu yang sangat sopan itu tidak membuat Rena melunak, justru bibirnya makin miring. "Surat kuasa bisa palsu sekarang. Tunggu ya, saya cek dulu." Dua teller lain yang duduk bersebelahan ikut saling pandang dan tersenyum tipis. Naila tahu senyum seperti itu. Ia pernah melihat di kota kabupaten saat mengurus beasiswa, saat penjual toko memandang pakaian lusuhnya, saat petugas kantor menilai orang dari sandal dan logat. Ia sudah biasa diremehkan. Tapi kali ini tidak sama, karena di tangannya ada tanggung jawab besar. Ia mencoba tetap tenang sambil membuka map plastik transparan berisi KTP, surat kuasa yayasan, dokumen notaris, dan surat rekomendasi bank koresponden. Semua sudah lengkap, hanya saja kelengkapan kertas kadang kalah oleh prasangka. Sementara itu di lantai 2 bank yang sama, seorang pria berseragam dinas loreng hijau sedang menyelesaikan urusan administrasi rekening satuan. Pangkat di pundaknya menunjukkan ia bukan orang biasa. Namanya Letkol Arya Pratama, perwira elit TNI yang dikenal tegas, dingin, dan sangat jarang tersenyum saat bertugas. Pagi itu ia datang bersama ajudannya, Sersan Dimas, untuk menandatangani dokumen kerjasama operasional yang tertunda. Arya tidak tahu bahwa di lantai bawah, istrinya sendiri sedang berdiri di tengah penghinaan. Ia bahkan tidak tahu Naila datang ke bank itu karena sejak subuh ia harus menghadiri panggilan mendadak ke markas dan hanya sempat mengirim pesan singkat. "Maaf, aku susul kalau selesai." Pernikahan Arya dan Naila memang baru berjalan 8 bulan dan sangat sedikit orang yang tahu. Bukan karena disembunyikan untuk hal buruk, melainkan karena keduanya memang memilih sederhana. Arya tidak suka hidup dipenuhi sorotan. Setelah bertahun-tahun bertugas di wilayah rawan, ia justru menemukan ketenangan pada Naila, perempuan desa yang bicaranya lembut, tetapi hatinya luar biasa kuat. Mereka bertemu saat Arya datang ke kampung itu dalam program bakti sosial. Dari situ hubungan tumbuh perlahan. Banyak yang kaget ketika seorang perwira elit TNI menikahi gadis kampung tanpa latar belakang keluarga kaya, tapi Arya tidak peduli. Yang ia lihat dari Naila bukan penampilan, melainkan harga diri. Kembali ke ruang teller, ketegangan makin terasa. Rena memanggil supervisor sambil setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekeliling. "Pak, ini ada nasabah bawa cek 5 miliar, tapi penampilannya mencurigakan." Kalimat itu membuat beberapa kepala menoleh lebih terang-terangan. Wajah Naila memanas. Ia ingin marah, tapi ia menahan diri. Supervisor bernama Doni datang, memeriksa cek, lalu melihat Naila dari atas sampai bawah. "Ibu dapat dari siapa cek ini?" tanyanya. "Dari Yayasan Anur Cendekia, Pak. Semua dokumen ada." Doni belum juga puas. Ia memberi isyarat pada satpam untuk mendekat. Dalam hati Naila, mulai resah. Bukan karena ia salah, melainkan karena waktu terus berjalan. Siang nanti ia harus bertemu penjual lahan, notaris, dan pengurus desa lewat panggilan video. Keterlambatan sedikit saja bisa berakibat panjang. Saat itulah manajer cabang yang baru keluar dari lift menangkap suasana aneh itu dan melangkah cepat ke arah meja teller, tanpa tahu bahwa beberapa detik kemudian semuanya akan berubah total. Manajer cabang itu bernama Hendra. Pria berusia hampir 50 tahun yang biasanya tenang dan tidak suka keributan di area pelayanan. Begitu mendekat, ia langsung melihat cek yang sedang dipegang Doni. Sorot matanya berubah. Ia mengenali nomor seri dan tanda tangan otorisasi di dokumen itu. Itu bukan cek sembarangan. Itu cek prioritas dari lembaga yang selama ini menjadi salah satu nasabah institusi terbesar bank tersebut. Hendra mengambil kertas itu, membacanya lagi, lalu menatap Naila lebih lama. "Ibu Naila Rahmah?" tanyanya. Naila mengangguk. Belum sempat ia menjelaskan, Rena buru-buru menyelah. "Pak, saya curiga ada yang tidak beres. Penampilan beliau?" Hendra langsung memotong. "Penampilan beliau kenapa?" Kalimat itu membuat Rena diam, tapi mukanya masih menyimpan rasa tidak suka. Hendra meminta semua dokumen Naila diletakkan di meja. Ia memeriksa satu persatu dengan cepat namun teliti. Surat kuasa asli, KTP cocok, nomor referensi notaris valid, bahkan ada surat elektronik tercetak dengan kode verifikasi. Hendra menghela napas pendek, lalu berkata dengan suara datar yang justru lebih menegangkan. "Dokumen ibu lengkap." Seharusnya itu menjadi akhir masalah. Tapi Rena masih tertawa kecil dan berkata, "Lengkap bisa saja, Pak. Sekarang pemalsuan canggih." Ucapan itu seperti menyulut bara di hati Naila.
Untuk pertama kalinya, ia mengangkat wajah lebih tegak. Kalau saya diperlakukan seperti penjahat, tolong panggil pihak yang berwenang sekalian. Jangan hanya menghina saya di depan orang. Suasana bank mendadak hening. Beberapa nasabah yang tadi berbisik mulai pura-pura sibuk dengan ponselnya. Hendra tahu situasi ini sudah melewati batas etika. Tapi sebelum ia sempat mengambil alih penuh, Doni justru menambah masalah. Ia berkata, "Ibu jangan emosional, kami ini menjaga keamanan bank." Kalimat itu terdengar wajar, tapi nadanya menyakitkan. Naila menatap lurus. Menjaga keamanan bukan berarti menertawakan orang. Di ujung ruangan, seorang ibu paruh baya yang sedari tadi menyaksikan kejadian itu mengangguk sedikit, seolah membenarkan. Namun tak satu pun berani benar-benar bersuara. Di saat bersamaan, di ruang rapat kecil lantai 2, Arya baru selesai membubuhkan tanda tangan terakhir. Ponselnya bergetar beberapa kali tapi ia abaikan karena sedang bicara dengan pejabat bank pusat. Setelah urusan selesai, ia berjalan keluar bersama Dimas. Saat melintasi balkon dalam yang menghadap ke lantai utama, langkah Arya terhenti. Dari atas ia melihat kerumunan kecil di meja teller. Awalnya ia tidak terlalu peduli, tapi kemudian ia melihat sosok berkerudung abu-abu yang sangat ia kenal. "Nahila," gumamnya pelan. Dimas ikut menoleh. Wajah Arya langsung berubah tegang. Tanpa banyak bicara, ia berbalik dan melangkah cepat ke tangga. Di bawah, Hendra akhirnya meminta Rena dan Doni mundur sedikit. Ia mencoba berbicara lebih sopan kepada Naila. "Maaf atas ketidaknyamanan ini, Bu. Kami perlu verifikasi tambahan sesuai prosedur." Naila sudah sangat lelah mendengar kata prosedur dipakai untuk menutup penghinaan. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan percakapan resmi dengan pengurus yayasan dan notaris. "Saya sudah kirim semua kemarin. Saya juga punya janji dengan pihak penjual lahan jam 11. Tolong selesaikan cepat." Suaranya tetap dijaga, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi dipermalukan di depan umum, sementara ia datang membawa niat baik. Rena yang merasa posisinya mulai terpojok malah berbisik pada teman teller di sebelahnya, tapi cukup terdengar. "Orang desa sekarang berani juga ya main miliaran?" Kalimat itu sederhana, tapi menusuk lebih dalam dari tuduhan langsung. Wajah Naila seketika memucat, tangannya gemetar menahan marah. Ia teringat ibunya yang berpesan sebelum berangkat, "Nak, di kota jangan minder, orang baik tidak dilihat dari bajunya." Pesan itu mendadak terasa pahit, karena nyatanya, di ruangan semewah ini, baju memang menjadi ukuran pertama untuk dihormati atau tidak. Belum sempat Naila menjawab, suara langkah tegas terdengar dari arah tangga. Semua orang menoleh. Seorang pria tinggi berseragam dinas masuk ke area pelayanan dengan wajah sangat dingin. Sepatu hitamnya berhenti tepat di samping Naila. "Ada masalah apa?" tanyanya singkat. Naila menoleh dan kaget. "Mas," katanya lirih. Rena yang tadi ketus mendadak lurus duduknya saat melihat seragam dan pangkat di pundak pria itu. Doni pun langsung menegakkan badan. Hendra terlihat lebih waspada. Arya memandang satu persatu wajah mereka sebelum matanya jatuh pada cek di meja. "Istri saya diperlakukan seperti apa di sini?" Kalimat itu membuat udara seolah berhenti bergerak. Rena yang tadi paling banyak bicara langsung kehilangan warna wajah. "Istri, Bapak," katanya bertaba-taba. Arya tidak menjawab pertanyaan itu. Justru ia menoleh ke Naila dan melihat matanya yang memerah. Bagi Arya, itu sudah cukup. Ia sangat paham istrinya bukan tipe yang mudah menangis di tempat umum. Kalau sampai wajahnya seperti itu, berarti sudah terjadi sesuatu yang benar-benar melewati batas. Dengan suara terukur namun berat, Arya bertanya lagi, "Siapa yang menertawakan?" Tak ada yang langsung menjawab, hanya terdengar bunyi printer dan suara AC yang mendesis pelan. Naila sebenarnya tidak ingin masalah membesar. Ia tahu posisi Arya dan tahu suaminya bisa membuat satu ruangan mendadak diam hanya dengan tatapan. Ia menarik lengan Arya pelan, "Sudah Mas, aku cuma ingin prosesnya cepat." Tapi justru karena Naila bicara selembut itu, Arya makin tahu ada luka yang sedang ditahan. Hendra buru-buru menjelaskan, "Mohon maaf Pak, tadi ada miskomunikasi dalam proses verifikasi." Arya menoleh tajam, "Miskomunikasi atau penghinaan?" Nadanya tidak tinggi, tapi cukup membuat Rena menunduk. Dimas yang baru datang berdiri beberapa langkah di belakang, diam namun siaga. Hendra mencoba mengambil kendali penuh. Ia mempersilahkan Naila duduk di ruang prioritas. Tapi sebelum bergerak, Naila berkata pelan, "Saya tadi dipanggil mencurigakan, Pak. Saya ditertawakan karena pakaian saya." Tak ada teriakan, tak ada tangisan meledak. Justru ketenangan itu membuat kalimatnya terdengar lebih pahit. Hendra menutup mata sejenak, sadar ini bukan lagi soal layanan yang lambat, tapi penghinaan kelas yang nyata. Sementara Rena buru-buru berkata, "Saya hanya menjalankan tugas." Arya langsung memotong, "Tugas tidak pernah mengajarkan Anda menilai orang dari sandal dan logat."
Nasabah lain mulai benar-benar diam, tak ada lagi yang berbisit. Beberapa tampak malu karena sebelumnya ikut menatap rendah. Seorang kakek yang sejak awal duduk di kursi tunggu, pelan-pelan menggeser tubuhnya seolah ingin menjauh dari rasa bersalah. Hendra lalu mempersilahkan seluruh dokumen dibawa ke ruang VIP untuk diproses khusus. Tapi Arya tidak bergerak. Ia menatap papan nama teller itu, Rena. Lalu matanya turun ke name tag supervisor, Doni. Ia tidak mengancam, tidak membentak, hanya menyebut nama mereka satu persatu. Namun bagi keduanya, itu justru lebih menakutkan. Akhirnya Naila dibawa ke ruang khusus di lantai 1 sisi dalam. Di sana disediakan air mineral dan kursi empuk. Tapi rasa sesak di dadanya belum hilang. Arya duduk di sampingnya, sementara Hendra berdiri menjelaskan prosedur pencairan dengan suara jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Di luar ruangan, Rena terlihat panik berbicara dengan rekan kerjanya. Ia baru sadar perempuan yang ia tertawakan bukan orang sembarangan, bukan karena membawa uang 5 miliar. Tapi karena harga dirinya ternyata dijaga oleh seorang perwira elit TNI yang jelas-jelas tidak suka melihat ketidakadilan. Dan sejak detik itu, sikap seluruh bank berubah. Hanya saja, bagi Naila, luka yang terlanjur ditorehkan belum tentu bisa hilang hanya karena mereka sekarang tahu siapa suaminya. Di ruang prioritas itu, Hendra sendiri yang mengambil alih verifikasi akhir. Jemarinya bergerak cepat pada komputer, memeriksa kode otorisasi, menghubungi divisi Treasury, lalu menelepon notaris yang tercantum di surat kuasa. Semua jawaban mengarah pada satu hal. Cek itu sah, dana tersedia, dan pencairan harus dilayani hari itu juga. Hendra berkeringat tipis meski ruangan dingin. Ia sadar banknya sedang berada di titik yang sangat memalukan. Kesalahan prosedur masih bisa diperbaiki. Tapi penghinaan terang-terangan terhadap nasabah, apalagi disertai tawa dan komentar merendahkan, itu bisa menjadi urusan panjang. Namun yang paling tidak ia duga bukan nominal ceknya, melainkan ketenangan Naila menghadapi semua ini. Arya duduk tegak, kedua tangannya bertumpu di lutut. Ia tidak banyak bicara. Tapi keberadaannya membuat semua orang di ruangan itu bekerja jauh lebih cepat. Sesekali ia memandang Naila dengan rasa bersalah. "Kenapa tadi tidak telepon aku?" tanyanya pelan. Naila menatap meja. "Aku pikir bisa urus sendiri." Arya menghela napas. "Aku tahu kamu bisa. Masalahnya bukan kamu mampu atau tidak. Masalahnya mereka memperlakukan kamu seenaknya." Naila diam. Ada luka kecil yang sejak tadi ia tahan, dan kini mulai terasa penuh di dada. Ia tidak lemah. Ia hanya capek terus-menerus harus membuktikan diri lebih keras daripada orang lain, hanya karena ia terlihat biasa. Di luar, Hendra memanggil Rena dan Doni ke ruang kerjanya. Dari kaca buram samar, terlihat gerakan Hendra yang tegas, sementara Rena beberapa kali menunduk dan Doni tampak gelisah. Tidak sampai 15 menit, keduanya keluar dengan wajah pucat. Yang tadi tertawa, kini berjalan cepat ke pantry, mungkin untuk menyembunyikan panik. Tapi kabar di bank menyebar lebih cepat dari langkah kaki. Seluruh petugas mulai tahu telah terjadi insiden dengan istri seorang perwira tinggi. Hanya saja, bagi Arya, jabatan bukan inti persoalan. Kalaupun Naila bukan istrinya, perlakuan seperti tadi tetap salah. Itu yang membuat amarahnya belum reda. Proses pencairan akhirnya berjalan. Karena dana akan ditransfer ke rekening penampung yayasan dan sebagian ke rekening escrow notaris, diperlukan beberapa tanda tangan tambahan. Naila membaca dokumen itu dengan teliti. Ia selalu seperti itu, rapi dan hati-hati. Hendra sempat heran melihat perempuan yang dianggap kampungan oleh bawahannya ternyata sangat paham alur administrasi. "Ibu sudah biasa mengurus dokumen seperti ini?" tanya Hendra. Naila menjawab jujur, "Tidak biasa di bank sebesar ini, Pak. Tapi saya belajar dari proposal, hibah, dan legalitas tanah di kampung." Hendra mengangguk pelan. Ada rasa malu yang makin besar di wajahnya. Mereka tadi nyaris menggagalkan urusan penting hanya karena prasangka murahan.
Ketika satu persatu tanda tangan selesai, Arya menatap map dokumen itu lalu bertanya, 5 miliar ini untuk apa? Naila menoleh. Untuk beli lahan pesantren dan bangun gedung belajar, Mas. Aku belum sempat cerita detail, takut kamu lagi sibuk. Arya mengernyit. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Naila mensenyum tipis. Lelah. Karena aku tahu kamu pasti mau ikut turun tangan. Padahal ini amanah yayasan. Aku ingin bisa menyelesaikan sendiri. Jawaban itu membuat Arya menahan banyak hal di dada. Ia bangga, tapi juga sedih. Istrinya terbiasa berjuang tanpa merepotkan siapapun, dan dunia justru membalasnya dengan ejekan. Sebelum transaksi final disetujui, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun masuk ke ruang itu tanpa mengetuk. Pakaiannya mewah, tasnya mahal, wajahnya dirawat rapi. Begitu melihat Arya, ia langsung menghentikan langkah. "Arya, kamu di sini?" katanya. Wajah Arya seketika mengeras. Itu ibunya, Ratna Prameswari. Ia datang ke bank untuk urusan deposito keluarga dan tidak tahu putranya ada di sana. Saat pandangannya bergeser ke Naila, ekspresinya berubah tipis. Bukan terkejut bahagia, melainkan kaku. Hubungan Ratna dan Naila memang tidak pernah hangat sejak awal pernikahan. Ratna merasa putranya salah memilih. Menurutnya, istri perwira haruslah dari keluarga terpandang, bergaul luas, dan enak dilihat. "Sedang apa kamu di sini bawa dia?" tanyanya tanpa mencoba menutupi nada merendahkan itu. Hendra yang berdiri di dekat pintu langsung merasa suasana berubah semakin rumit. Arya menjawab singkat, "Mengurus haknya." Ratna melirik dokumen di meja. "Hak apa?" Hendra yang tidak tahu ini konflik keluarga, spontan menjawab, "Pencairan cek 5 miliar, Bu." Ratna terdiam sesaat, lalu memandang Naila dengan campuran curiga dan sinis. 5 miliar. Ia tertawa kecil, mirip sekali dengan tawa Rena tadi. "Besar juga ya sekarang?" Naila menunduk, tidak ingin memperpanjang, tapi Ratna melanjutkan, "Arya, kamu jangan mudah percaya. Orang polos tampak sederhana belum tentu benar-benar sederhana." Kalimat itu tajam sekali. Hendra makin salah tingkah. Arya berdiri perlahan. "Cukup, Bu." Ratna tidak berhenti. "Ibu cuma mengingatkan. Dari awal ibu sudah bilang, kamu itu perwira. Jangan semua orang dibawa masuk ke hidupmu." Kali ini Naila mengangkat wajah. Matanya tidak marah, tapi jelas terluka. Ia sudah dicurigai oleh orang asing. Kini di depan bank pula, ia kembali direndahkan oleh ibu mertuanya sendiri. Hendra menelan ludah. Ia baru tahu akar petanan pada perempuan ini bukan hanya dari petugas bank, tapi juga dari keluarganya sendiri. Arya melangkah satu langkah mendekati ibunya. "Ibu boleh tidak suka sama pilihan hidup saya, tapi ibu tidak berhak menghina istri saya. Apalagi saat ia sedang menjalankan amanah untuk pendidikan anak-anak kampung." Kata-kata itu membuat Ratna tersentak. Ia tidak terbiasa dibantah di depan umum. Sejak Arya kecil, suaranya selalu dominan. Tapi hari itu, putranya berbicara dengan nada yang tidak memberi ruang tawar. "Justru orang seperti Naila yang menjaga kehormatan keluarga saya, Bu. Ia tidak datang ke sini minta belas kasihan. Ia datang bawa tanggung jawab." Naila menahan napas. Ini mungkin pertama kali Arya berdiri sekeras itu untuknya di depan ibunya. Ratna memalingkan wajah, tersinggung. "Kamu berubah sekali sejak menikah." Arya menjawab datar, "Saya tidak berubah. Saya cuma tidak mau diam kalau ada yang mempermalukan istri saya." Hening. Hendra sengaja mundur setengah langkah, memberi ruang, sementara Dimas berdiri seperti batu. Beberapa detik kemudian, Ratna berkata, lebih pelan tapi masih menusuk, "Kalau begitu, urus saja semuanya sendiri." Ia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup, Naila merasakan sesuatu yang dingin turun di punggungnya.
bukan takut. Lebih seperti sadar bahwa pertempuran dalam hidupnya bukan hanya soal uang dan pandangan orang luar, tetapi juga soal diterima sebagai manusia yang setara. Setelah Ratna pergi, ruangan itu tetap hening cukup lama. Naila menatap meja. Arya duduk lagi, tapi rahangnya masih mengeras. "Maaf," katanya pelan. Naila menoleh. "Untuk apa?" Arya menjawab, "Karena kamu harus menghadapi semua ini." Naila menggeleng kecil. "Aku sudah biasa diremehkan. Cuma kalau yang meremehkan orang dekat, rasanya beda." Arya menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tapi lebih berat dari amarah apapun. Hendra yang mendengarnya semakin malu. Lalu ia menyerahkan berkas final. "Transaksi sudah selesai, Bu. Dana akan masuk bertahap sesuai instruksi, paling lambat 1 jam." Untuk pertama kalinya sejak datang, suara bank itu terdengar benar-benar sopan. Namun masalah belum selesai. Saat Naila dan Arya keluar dari ruang prioritas, mereka melewati area teller yang tadi menjadi tempat penghinaan. Rena berdiri di sana dengan wajah tegang. Hendra menghentikannya di depan semua staf. "Sampaikan permintaan maaf Anda sekarang." Rena menelan ludah. Ia menatap Naila, lalu sekilas ke Arya. "Maaf Bu, tadi saya salah bicara." Naila tidak langsung menjawab. Ia tahu, permintaan itu lahir karena takut, bukan karena benar-benar sadar. Tapi ia tetap berkata, "Saya maafkan, tapi tolong, lain kali jangan ukur orang dari tampilannya." Kalimat itu terdengar lembut, tapi membuat banyak kepala menunduk. Sebab yang ditampar bukan satu orang, melainkan kebiasaan buruk yang sering dianggap biasa. Setelah urusan bank selesai, Naila dan Arya menuju kantor notaris di daerah Kuningan untuk memastikan tahap pembelian lahan tidak tertunda. Langit Jakarta siang itu mendung tipis, panas bercampur pengap. Mobil dinas yang dipakai Arya melaju pelan di tengah macet, sementara Naila duduk diam menatap jendela. Biasanya setelah urusan besar selesai, ia akan lega. Tapi kali ini yang tertinggal justru rasa berat. Penghinaan di bank itu seperti membuka luka-luka lama yang selama ini ia simpan rapat. Dipandang rendah saat merantau kuliah singkat di kota. Ditolak halus di beberapa tempat kerja karena dianggap terlalu desa. Bahkan dipertanyakan ketika menikah dengan Arya. Seolah hidupnya selalu harus disertai tanda tanya dari orang lain. Arya memecah diam. "Kamu marah sama aku?" Naila menggeleng. "Enggak." "Ke ibu?" Naila menatap ke depan. "Juga enggak, cuma capek, Mas." Jawaban itu membuat Arya diam beberapa saat. Capek. Kata itu terdengar kecil, tapi justru paling jujur. Capek membuktikan diri. Capek menjaga sopan santun ketika diperlakukan tidak adil. Capek dianggap menumpang nama suami, padahal yang dibawa adalah amanah sendiri. Arya menggenggam tangan Naila. "Setelah ini, kamu tidak usah hadapi mereka sendirian." Naila tersenyum tipis. "Aku bukan mau sendiri. Aku cuma pengen orang percaya kalau perempuan kampung juga bisa pegang tanggung jawab besar." Di kantor notaris, semuanya jauh berbeda. Begitu mendengar dana sudah berhasil ditransfer, notaris dan pihak penjual lahan langsung memulai tanda tangan akta pengikatan jual-beli. Pengurus pesantren dari kampung ikut tersambung melalui panggilan video. Wajah Ustadz Salman, pengasuh pesantren, sampai berkaca-kaca saat mendengar tahap pertama pembayaran berhasil masuk. "Alhamdulillah, Naila. Anak-anak nanti tidak lagi belajar berhimpit saat hujan." Naila menunduk haru. Semua hinaan pagi tadi terasa sedikit terbayar oleh kalimat itu. Ia tidak datang ke Jakarta untuk gaya-gayaan. Ia datang demi anak-anak desa yang ingin sekolah lebih layak. Namun ketika proses hampir selesai, ponsel Arya bergetar. Dimas yang menerima telepon dari markas mendekat dengan wajah serius. "Komandan, maaf, ada informasi dari bank. Video insiden tadi sempat direkam nasabah dan sudah mulai menyebar di media sosial." Arya menatap tajam. "Bagian mana?" Dimas menjawab pelan.
Bagian saat Bu Naila dipanggil mencurigakan dan saat Bapak turun. Naila spontan menatap Arya. Wajahnya pucat. Ia tidak suka jadi bahan tontonan orang. Bagi orang lain, video viral mungkin hiburan. Bagi dirinya, itu potongan rasa malu yang diputar berulang. Kurang dari 1 jam, kabar itu benar-benar meledak. Cuplikan pendek dengan judul bombastis beredar cepat. Teller menertawakan gadis desa pembawa cek 5 miliar, lalu berubah sikap saat suaminya perwira elit TNI datang. Kolom komentar langsung ramai. Ada yang marah pada Teller, ada yang memuji Naila, ada pula yang tetap nyinyir, menuduh semua settingan. Dunia maya memang begitu, bahkan penderitaan orang pun bisa jadi bahan curiga. Naila membaca beberapa komentar lalu meletakkan ponsel. Matanya terasa panas. Arya mengambil ponsel itu dan mematikannya. "Jangan baca," katanya. "Biar tim yang urus." Naila hanya mengangguk. Sore harinya, Bank Pusat menghubungi Arya dan Naila secara resmi. Mereka meminta pertemuan tertutup dan menyampaikan bahwa teller dan supervisor yang terlibat dinonaktifkan sementara untuk pemeriksaan etik. Pihak bank juga ingin menyampaikan permintaan maaf langsung. Arya sempat menolak, tapi Naila justru berkata, "Datangi saja, biar jelas." Baginya masalah ini tidak boleh berhenti pada satu video viral. Harus ada perubahan nyata. Kalau tidak, besok lusa akan ada Naila lain yang diperlakukan sama hanya karena datang dengan tas kain dan sandal sederhana. Pertemuan itu berlangsung malam hari di ruang rapat cabang. Direktur layanan wilayah datang langsung dari pusat. Wajahnya serius. Ia meminta maaf kepada Naila, bukan dengan bahasa berputar-putar, tapi cukup tegas. "Kami gagal menjaga martabat nasabah." Kalimat itu setidaknya terdengar jujur. Rena dan Doni juga dihadirkan. Keduanya sudah tidak segarang pagi tadi. Mata Rena bengkak seperti habis menangis. Ia memohon maaf dengan suara gemetar. "Saya salah besar, Bu. Saya terbiasa lihat penipuan, tapi saya tidak berhak menghakimi dari penampilan." Doni pun mengakui bahwa ia membiarkan penghinaan terjadi alih-alih menghentikannya. Arya diam, membiarkan Naila yang menentukan sikap. Naila menatap keduanya cukup lama. Lalu ia berkata, "Saya tidak datang minta orang dihukum demi puas, tapi saya ingin kalian paham rasanya dianggap rendah hanya karena tampang sederhana. Itu sakit." Rena mulai menangis, tapi Naila belum selesai. "Kalau kalian benar-benar menyesal, perbaiki cara memandang orang. Di meja pelayanan, yang duduk di depan kalian bukan baju, bukan tas, bukan mobilnya, tapi manusia." Ruangan itu sunyi sekali. Bahkan direktur wilayah terlihat menundukkan kepala. Kata-kata Naila tidak meledak-ledak, justru karena itu lebih melampar. Direktur wilayah lalu menawarkan kompensasi dan bantuan publikasi untuk proyek pesantren. Naila hampir menolak, tapi setelah dijelaskan bahwa bantuan itu murni program tanggung jawab sosial bank, ia bersedia mempertimbangkan asalkan mekanismenya transparan. Di titik itu, arah cerita berubah. Dari penghinaan menjadi pengungkapan. Ternyata setelah video viral, banyak orang mencari tahu siapa Naila dan untuk apa ia mencairkan uang sebesar itu. Ketika mereka tahu uang tersebut untuk pembelian lahan pesantren anak-anak desa, simpati publik membesar. Beberapa pengusaha bahkan menghubungi yayasan untuk ikut menyumbang buku, perlengkapan belajar, dan pembangunan sanitasi. Sesuatu yang awalnya menyakitkan perlahan membuka pintu kebaikan yang lebih luas. Namun tidak semua orang senang. Ratna, ibu Arya, justru merasa nama keluarga mereka jadi bahan omongan. Malam itu ia datang ke rumah dinas Arya tanpa memberi kabar. Wajahnya tegang. "Sekarang semua orang tahu urusan kalian." Arya yang sejak sore sudah lelah menahan emosi menjawab dingin. Yang membuat urusan ini besar bukan Naila, tapi orang-orang yang menghinanya. Ratna masih mencoba membela diri. "Ibu cuma takut kamu dimanfaatkan." Ini kalinya Naila yang bicara. "Bu, kalau saya mau memanfaatkan Mas Arya, saya tidak capek-capek ngurus pesantren." Suaranya tetap sopan, tapi untuk pertama kalinya tegas di depan ibu mertuanya. Ratna terdiam. Di ruang tamu yang diterangi lampu kuning hangat, tak ada lagi jalan untuk bersembunyi di balik alasan. Arya lalu mengeluarkan map berisi dokumen proyek pesantren, surat kuasa, dan alur transfer dana. Ini yang Naila urus, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya,
untuk anak-anak kampung. Ratna melihat sekilas lalu duduk perlahan. Mungkin baru malam itu ia benar-benar memahami siapa perempuan yang dinikahi putranya. Bukan gadis nugu yang menempel pada nama besar suami, tapi perempuan yang sanggup menanggung amanah miliaran dengan jujur, meski dihina di tengah jalan. Suasana mendadak lembek, bukan damai sepenuhnya, tapi ada retakan pada kesombongan yang selama ini mengeras. Beberapa hari kemudian, Naila pulang ke desanya bersama Arya. Jalan menuju kampung masih sempit, kanan kiri sawah mulai menguning, udara sore lembab setelah hujan singkat. Di lahan yang baru sah dibeli, puluhan warga sudah berkumpul. Ada anak-anak kecil membawa kitab, ibu-ibu dengan wajah sumringah, dan para bapak yang berdiri sambil menyeka keringat. Saat Naila turun dari mobil, tak ada yang melihat gamis sederhananya sebagai sesuatu yang rendah. Di mata mereka, perempuan itu baru pulang membawa masa depan. Arya berdiri di samping istrinya, bukan sebagai perwira yang ditakuti, tapi sebagai suami yang tahu istrinya sudah menang dalam cara paling terhormat, membalas hinaan bukan dengan keributan, melainkan dengan bukti dan keberanian. Pembangunan pesantren dimulai 2 bulan kemudian. Dinding bata pertama dipasang saat matahari pagi masih hangat dan kabut tipis belum sepenuhnya naik dari sawah. Suara cangkul, adukan semen, dan tawa anak-anak bercampur menjadi bunyi yang bagi Naila terdengar seperti jawaban doa. Ia berdiri di pinggir lahan sambil memegang map anggaran, memastikan semuanya berjalan rapi. Tidak sedikit orang yang kini mengenalnya dari video viral itu. Ada wartawan yang sempat datang, ada pejabat daerah yang tiba-tiba ramah. Tapi Naila tetap sama. Ia lebih memilih duduk bersama ibu-ibu menata konsumsi daripada sibuk bicara di depan kamera. Bank yang dulu mempermalukannya akhirnya benar-benar menepati janji perbaikan. Mereka mengirim tim pelatihan layanan ke beberapa cabang dan menjadikan kasus itu sebagai bahan evaluasi internal. Direktur wilayah datang ke desa saat peletakan batu pertama, bukan untuk mencari pencitraan, melainkan menyerahkan bantuan perpustakaan mini dan beasiswa awal bagi 30 santri. Di depan warga, ia mengakui, "Kami belajar dari Bu Naila." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat banyak orang paham bahwa harga diri seseorang tidak pernah bergantung pada bagaimana ia berpakaian. Rena tidak datang, namun lewat sebuah surat tulisan tangan, ia meminta maaf sekali lagi dan menulis bahwa kejadian itu mengubah cara pandangnya pada banyak hal. Hubungan Naila dengan Ratna juga berubah, meski tidak secepat membalik telapak tangan. Pada awalnya, Ratna hanya beberapa kali mengirim makanan dan pesan singkat. Lalu suatu sore ia datang ke desa, mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya. Ia melihat bangunan pesantren yang mulai naik, mendengar anak-anak mengaji, lalu duduk cukup lama di serambi rumah Ibu Naila. Tidak banyak yang ia ucapkan, hanya satu kalimat yang keluar dengan mata basah. "Saya salah menilai kamu." Bagi Naila, itu sudah lebih dari cukup. Tidak semua penyesalan harus dibalas dengan dendam, kadang cukup dengan membuat orang akhirnya melihat kebenaran. Arya sendiri makin terbuka menunjukkan kebanggaannya pada Naila. Ia yang biasanya dingin mulai sering turun tangan membantu urusan lapangan kalau sedang libur. Kadang ia ikut mengangkat semen, kadang hanya berdiri memperhatikan pekerja sambil ngobrol dengan warga. Anak-anak kampung menyukai sosoknya karena meski tegas, ia mau bermain bola sebentar di lapangan becek belakang musola. Beberapa prajurit bawahan Arya yang tahu kisah itu juga ikut menyumbang tenaga saat akhir pekan. Tanpa banyak seremoni, mereka membantu mengecat ruang kelas, membuat pagar sederhana, dan memperbaiki jalan kecil menuju lokasi agar mobil pengangkut material bisa masuk. Suatu malam, ketika hujan turun pelan di atap rumah orang tua Naila, keduanya duduk di teras ditemani teh panas. Lampu jalan desa remang-remang, suara jangkrik terdengar jelas. Arya menatap istrinya yang sedang memeriksa daftar kebutuhan santri. "Kamu tahu," katanya, "hari di bank itu bikin aku marah sekali." Naila tersenyum kecil. "Aku tahu." Arya menggeleng pelan. "Bukan cuma karena mereka menghina kamu, tapi karena aku sadar dunia sering kejam pada orang yang kelihatannya tidak punya sandaran."
Naila menutup mapnya. Makanya, kita jangan jadi bagian dari dunia yang begitu. Arya memandangnya lama, lalu mengangguk. Disitulah letak kekuatan Naila. Ia tidak sekedar kuat menahan hinaan, tapi juga tidak membiarkan hatinya ikut menjadi keras. Beberapa bulan kemudian, bangunan utama pesantren selesai. Tidak mewah, tapi kokoh. Ada 3 ruang kelas, 1 perpustakaan kecil, kantor sederhana, tempat wudhu bersih, dan asrama munggil untuk santri yang rumahnya jauh. Hari peresmian berlangsung meriah namun tetap hangat. Langit biru cerah, angin gunung sejuk, dan halaman dipenuhi sandal anak-anak. Ustadz Salman berdiri di podium bambu sambil menahan haru. Ia menyebut nama banyak orang yang membantu. Tapi ketika menyebut Naila, warga bertepuk paling lama. Bukan karena ia istri perwira elit TNI, bukan karena ia pernah viral, tapi karena mereka tahu betapa panjang jalan yang ia tempuh untuk sampai ke titik ini. Setelah acara formal selesai, seorang ibu membawa anak perempuannya yang masih kecil menghampiri Naila. "Bu Guru," katanya lirih, "anak saya bilang nanti kalau besar mau seperti ibu, berani ke Jakarta." Naila tersenyum dan jongkok agar sejajar dengan anak. "Jadi orang baik dulu ya," katanya lembut. "Kalau baik dan sungguh-sungguh, Allah kasih jalan." Arya yang melihat dari jauhan hanya tersenyum. Ia tahu, di mata banyak orang, kemenangan sering diukur dari seberapa keras kita membalas. Tapi hari itu, ia menyaksikan kemenangan jenis lain, ketika penghinaan dijawab dengan karya yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Video lama tentang insiden bank itu lama-lama tenggelam oleh berita lain. Dunia memang cepat lupa, tapi bagi orang-orang yang pernah menyaksikannya, kisah itu meninggalkan pelajaran yang sulit dihapus. Teller bank yang tertawa, supervisor yang memandang rendah, nasabah yang ikut berbisik, semua mungkin awalnya merasa gadis desa itu tidak pantas memegang cek 5 miliar, padahal yang tidak pantas justru cara mereka menilai manusia. Mereka baru berubah sikap setelah tahu suaminya perwira elit TNI, dan disitulah tamparannya. Hormat yang lahir karena jabatan selalu terlambat. Yang benar adalah menghormati sejak awal, bahkan ketika kita belum tahu siapa orang di depan kita. Sore menjelang maghrib, setelah semua tamu pulang, Naila berjalan menyusuri bangunan pesantren yang baru. Cahaya matahari keemasan masuk dari jendela-jendela kelas dan jatuh di lantai keramik yang masih bersih. Ia berhenti di satu ruang, membayangkan beberapa bulan lagi suara hafalan dan tawa anak-anak akan memenuhi tempat itu. Arya datang dari belakang dan berdiri di sampingnya. "Lelah," katanya. Naila menggeleng. "Enggak, cuma masih suka tidak percaya." Arya menatap bangunan itu, lalu menatap istrinya. "Waktu di bank itu, mereka melihat kamu dari luar. Aku bersyukur Allah kasih kesempatan supaya semua orang akhirnya tahu siapa kamu sebenarnya." Naila tersenyum, matanya berkaca-kaca tipis. "Aku juga bersyukur," katanya. "Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin bantuan untuk pesantren tidak akan seluas ini. Tapi tetap, aku berharap setelah ini tidak ada lagi orang yang harus dihina dulu baru dipercaya." Arya mengangguk. Angin sore meniup kerudung Naila pelan. Dari musola kecil dekat gerbang, azan mulai terdengar. Keduanya berjalan pelan ke arah suara itu, melewati halaman tanah yang kini tak lagi kosong. Tempat yang dulu hanya mimpi, sekarang berdiri nyata. Dan begitulah, kisah gadis desa yang ditertawakan karena membawa cek 5 miliar itu berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan tegaknya martabat dan terungkapnya kebenaran. Teller bank boleh berubah sikap saat tahu suaminya perwira elit TNI, tapi yang membuat Naila layak dihormati sejak awal bukan nama suaminya, melainkan kejujuran, tanggung jawab, dan hati kuat yang tidak goyah saat direndahkan. Kadang hidup memang mempermalukan kita sebentar untuk menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya hormat pada tampilan. Dan ketika fakta akhirnya terbuka, semua masker runtuh dengan sendirinya. Disitulah keadilan bekerja, pelan tapi telak.